Wait, ini ada notif ya di grup. UAS manajemen merek. Waduh. Oh no. Bingung banget, belum belajar. Gimana ini? Kamu. Aku maksudnya. Iya, kamu yang lagi bingung itu tadi kan katanya pusing kan tentang manajemen merek. Nah, tonton video ini video yang pas banget buat kamu. Ya, coba ditonton dulu. Oke. Kita tonton ya videonya. Oke. Wait, ngerasa gak sih warnanya aneh? Coba ya. Masih lagi. Nah, ini baru pas. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai videonya kita kenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak kasih tahu. Nama aku Bulan Sriwijaya dengan NPM 2351011025. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin ke kalian biar lebih paham tentang manajemen merek yang akan aku bahas beberapa materi nih di dalam manajemen merek. So, langsung aja ke videonya, tonton sampai akhir ya. Baik, yang pertama di sini aku bakal ngejelasin tentang developing and brand equity measurement and management system. Nah, di bagian ini aku bakal ngejelasin bagaimana sih perusahaan mengukur dan mengelola ekuitas merek secara sistematis. Nah, yang pertama pada bagian ini adalah brand audit. Brand audit itu apa sih? Brand audit adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap merek untuk menemukan sumber-sumber ekuitas. Ada dua bagian dalam brand audit, yaitu adalah brand inventory dan brand exploratory. Nah, brand inventory yaitu profil lengkap semua produk dan cara memasarkannya. Sedangkan brand exploratory adalah riset konsumen untuk memahami persepsi mereka terhadap merek. Contoh nyatanya yaitu pada Domino Pizza tahun 2009. Mereka melakukan brand audit mendalam dengan survei, focus group, dan riset media sosial. Hasilnya apa? Hasilnya konsumen merasa kalau Domino's ini pizzanya nggak enak, kayak Jadi, Domino ini merespon dong dengan memberikan resep baru dan kampanye, yaitu kampanye "Oh yes, we did it". Nah, mereka mengakui nih kalau mereka tuh terdapat kekurangan terhadap merek mereka. Hasilnya, pendapatannya berlipat ganda dan harga saham mereka naik 5.000% dalam 8 tahun. Baik, selanjutnya adalah brand tracking study dan brand equity management system. Perusahaan harus rutin mengumpulkan data dari konsumen dari waktu ke waktu atau disebut juga dengan tracking study untuk memantau kesehatan merek. Nah, brand equity management system adalah serangkaian prosedur riset dan alat yang digunakan untuk memastikan pemesan mendapat informasi terkini tentang ekuitas merek mereka. Nah, contoh nyatanya adalah Unilever yang secara rutin melakukan tracking study di puluhan negara untuk brand seperti Dove dan Lipton agar dapat memantau pergeseran persepsi konsumen dengan cepat. Intinya, audit dan tracking adalah fondasi pengolahan merek yang berbasis data. Baik, selanjutnya sudah masuk ke pembahasan bab kedua, yaitu Measuring Source of Brand Equity Capturing Customer Mindset. Nah, pada bab ini kita bakal bahas bagaimana mengukur apa yang ada di benak konsumen tentang merek kita. Ada dua metode dalam bab ini, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yaitu teknik seperti free association, proyektif, dan etnografi membantu menggali persepsi tersembunyi konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih langsung contoh nyatanya ya. Jadi, Nike itu meminta konsumen untuk membayangkan jika Nike ada seorang manusia. Seperti apa sih orangnya? Jawabannya adalah orang yang atletis dan ambisius, tidak pernah menyerah. Nah, ini membantu Nike untuk menegaskan positioning mereka, yaitu just do it. Jadi, ini berkaitannya lebih ke apa sih yang dipikirkan pertama kali oleh konsumen saat mendengar merek kita. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah survei terstruktur untuk mengukur brand awareness dan brand image. Nah, tekniknya itu seperti brand recognition test, brand recall test, dan skala penilaian asosiasi. Contoh nyatanya, Coca-Cola secara rutin mengukur top of mind awareness di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, Coca-Cola secara konsisten menjadi merek minuman pertama yang terlintas di benak konsumen ketika ditanya soal minuman bersoda. Intinya, metode kualitatif itu metode yang nggak menggunakan angka, sedangkan kalau kuantitatif itu yang dia menggunakan pengukuran angka. Baik, kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu Measuring Outcome of Brand Equity Capturing Market Performance. Nah, kalau di bab sebelumnya kita sudah bahas soal sumber ekuitas, bab ini kita fokus pada hasil nyata di pasar. Nah, poin pertama yang bakal kita bahas yaitu comparative methods, yaitu membandingkan respon konsumen terhadap produk bermerek versus tidak bermerek untuk mengukur seberapa besar merek menambahkan nilai.
Nah, termasuk seperti Brand Best Corporate Awards and Marketing Best Corporate Awards. Jadi biar lebih paham, langsung aja aku kasih tahu contoh nyatanya ya. Jadi contoh nyatanya adalah brand test terhadap brand Pepsi dan Coca-Cola. Mereka tidak digunakan label, jadi mereka itu dites tapi nggak pakai label gitu. Lalu ternyata hasilnya banyak yang lebih memilih Pepsi. Tapi saat labelnya terlihat, mayoritas itu lebih memilih Coca-Cola. Artinya apa? Artinya membuktikan bahwa brand image Coca-Cola itu sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi persepsi rasa dari konsumen. Selanjutnya yaitu holistic method atau financial valuation. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan residual yang memisahkan nilai merek dari aset fisik, dan pendekatan valuasi yang menghitung nilai finansial merek. Interbrand setiap tahun itu merilis data merek yang paling bernilai di dunia menggunakan pendekatan ini. Contoh nyatanya, Apple secara konsisten berada di puncak daftar Interbrand dengan valuasi merek melebihi 500 miliar dolar. Yang artinya nama Apple aja itu sudah bernilai ratusan triliun rupiah terlepas dari aset fisiknya. Intinya pada bab ini, ekuitas merek itu bukan cuma soal persepsi aja, tapi ia punya dampak nyata pada penjualan, harga premium, dan nilai perusahaan. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu Designing and Implementing Brand Architecture Strategies. Jadi pada bab ini kita bakal bahas bagaimana perusahaan mengolah dan mengorganisasi portofolio merek mereka. Jadi poin pertama yang akan kita bahas adalah Brand Product Matrix dan Brand Hierarchy. Nah, Brand Product Matrix itu apa? Jadi Brand Product Matrix adalah peta semua merek dan produk dari perusahaan. Sedangkan brand hierarchy adalah menunjukkan tingkatan dari nama merek, dari corporate brand, family brand, individual brand, hingga ke modifier. Nah, perusahaan itu harus memutuskan berapa tingkat hierarchy dan seberapa menonjol setiap tingkatan. Nah, biar langsung paham, aku kasih tahu contohnya aja. Contoh nyatanya adalah Nestle. Nestle corporate brandnya adalah Nestle, family brandnya adalah KitKat, dan individual produknya adalah KitKat, Chunky, KitKat Matcha. Nah, kalau misalnya belum paham, aku kasih satu lagi deh. Boleh. Jadi selanjutnya yaitu ada Toyota. Jadi kalau Toyota corporate-nya ada Toyota, sub-brandnya ada Camry, Corolla, Yaris dengan masing-masing varian gitu. Baik, selanjutnya yaitu brand portfolio strategi. Jadi merek dalam portofolio itu bisa berperan sebagai beberapa hal nih. Yang pertama ada flanker brands, yaitu melindungi merek utama. Yang kedua berperan sebagai cash cow brands, yaitu merek lama yang masih menguntungkan. Dan yang ketiga berperan sebagai low and entry brands, yaitu menarik segmen baru. Dan yang terakhir berperan sebagai practice brand, yaitu meningkatkan gengsi dari seluruh lini. Contoh nyatanya ada di Procter & Gamble yang memiliki merek deterjen. Dia membagi beberapa merek deterjen ini untuk berbagai segmen ya. Yang pertama ada merek Tide untuk yang premium, Ariel menengah, dan Gen yang untuk yang murah gitu. Jadi dia dibagi sama dia untuk segmen pasarnya biar bisa nangkep semua gitu. Intinya pada bab ini arsitektur merek yang baik memastikan setiap merek punya peran yang jelas tanpa saling merugikan. Yang kelima, ini kita bakal bahas introduction and naming new products and brand agitation. Jadi pada bab ini kita bakal membahas terkait strategi peluncuran produk baru menggunakan nama merek yang sudah ada. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah jenis brand agitation. Ada dua nih, yang pertama ada land agitation dan kategori agitation. Kalau land agitation yaitu produk baru dalam kategori yang sama, tapi dia berbedanya tuh dalam rasa baru atau ukuran baru aja gitu. Sedangkan kalau kategori agitation yaitu menggunakan merek yang udah ada untuk masuk ke kategori yang berbeda. Tapi keduanya ini tetap memanfaatkan untuk ekuitas merek yang sudah ada. Untuk contoh nyatanya biar makin paham yaitu adalah merek Dove ya, yang menggunakan dia kan sabun ya kan, masuk ke kategori sabun nih. Dia melakukan kategori agitation tapi dia masuk ke sampo, deodoran, dan body lotion dengan kampanye Real Beauty. Nah, contoh lainnya ya kan, ada Indomie. Indomie itu merupakan merek mie instan. Dia itu melakukan line agitation. Jadi dia masuk ke berbagai rasa baru tanpa mengubah merek utama. Jadi dia nggak masuk kategori baru, tapi dia masuk ke line agitation karena dia cuma ngubah rasa aja. Selanjutnya adalah evaluasi keberhasilan agitation. Agitation berhasil jika konsumen melihat adanya fit nih antara merek induk dengan produk baru, baik dari sisi kesamaan kategori, keahlian perusahaan, dan relevansi asosiasi merek. Nah, agitation yang gagal ini bisa merusak ekuitas merek induk. Makanya penting banget ya untuk menjaga agitation ini tetap berhasil kayak gitu. Contoh nyatanya adalah Honda. Honda berhasil extend ke mesin kapal dan generator karena keahlian inti mereka itu adalah mesin yang andal. Sebaliknya nih, Harley Davidson ini gagal untuk extend saat mereka mencoba extend ke parfum. Kenapa? Karena konsumen itu merasa tidak ada yang kesesuaian antara cita motor biker dengan wewangian. Jadi kayak nggak ada aja gitu, nggak selaras. Artinya pada bab ini kunci keberhasilan dari brand agitation adalah pastikan adanya fit yang masuk akal di benak konsumen.
Oke teman-teman, kita udah masuk ke bab 6 yaitu Managing Brand Over Time. Di bab ini kita bakal bahas bagaimana sih caranya menjaga dan merevitalisasi merek agar tetap relevan sepanjang zaman. Nah, yang pertama kita bakal bahas yaitu adalah Reinforcing Brand Equity, di mana ekuitas merek diperkuat dengan konsistensi dalam program pemasaran, menjaga awareness dan image yang tetap kuat. Nah, inovasi dan relevansi adalah kunci agar merek tidak tertinggal oleh zaman. Penting banget ya guys namanya inovasi, karena kalau misalnya kita tidak inovasi dan produk kita gitu-gitu aja, gak mau menyesuaikan zaman, udah pasti kita bakal tertinggal. Jadi penting banget yang namanya inovasi dicaput ya teman-teman. Contoh nyatanya gimana sih? Contoh nyatanya adalah Coca-Cola selama puluhan tahun konsisten dengan pesan yaitu kebahagiaan dan warna merah ikoniknya, sambil terus berinovasi dengan produk merek produk mereka seperti Coca-Cola Zero Sugar untuk tetap relevan. Karena seperti kita tahu ya, zaman sekarang orang-orang tuh lebih melek kesehatan, makanya Coca-Cola ini menciptakan namanya Coca-Cola Zero Sugar biar lebih rendah gula tuh dibanding Coca-Cola yang biasa. Selanjutnya adalah revitalizing brand. Jadi merek yang melemah perlu adanya revitalisasi. Nah, bisa dengan mereka kembali ke kekuatan aslinya atau mengubah makna fundamental dari merek mereka. Nah, strateginya juga bisa dilakukan yaitu memperluas brand awareness, memperbaiki image atau masuk ke segmen baru. Contoh nyatanya nih ya, Old Spice itu sempat dianggap sebagai merek deodoran KKK. Akhirnya mereka melakukan kampanye yaitu The Man Your Man Cool Smell Like yang viral pada tahun 2010 di YouTube. Merek ini berhasil merebut pasar anak muda dan meningkatkan penjualan mereka. Jadi intinya adalah merek yang hebat tidak pernah berhenti berevolusi. Merek mempertahankan esensi sambil terus relevan. Jadi ingat ya tadi, inovasi ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita udah masuk ke bab 7 yaitu Managing Brand Over Geographic Boundaries and Market Segment. Jadi di bab ini kita bakal membahas tentang tantangan dalam membangun dan mengelola merek di berbagai negara dan segmen pasar. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang strategi global versus lokal. Nah, dilema utamanya standarisasi global yaitu satu strategis untuk semua pasar, jadi biar efisien dan konsisten. Versus adaptasi lokal yaitu menyesuaikan dengan budaya dan preferensi setempat, biar lebih relevan. Banyak merek yang sukses dengan menggunakan pendekatan global dalam strategis dan lokal secara eksekusi. Jadi mereka menggabungkan antara global dengan lokal. Contoh nyatanya perusahaan yang menggunakan strategis global ini adalah McDonald's. Jadi McDonald's ini mempertahankan brand identity globalnya dengan Golden Arches and Fun Family Experience, tapi menunya diadaptasi dengan lokal. Contohnya ada MC Rice di Indonesia, Ebi Burger di Jepang, dan MC Aloo Tiki di India. Ini adalah segmentasi pasar. Pasti kalian udah nggak asing lagi ya dengan segmentasi pasar ini. Jadi merek itu harus dikelola melalui lintas segmen ini. Lintas segmennya itu mulai dari usia, gender, kelas sosial ataupun gaya hidup. Tantangannya adalah tetap relevan di berbagai segmen tanpa kehilangan identitas inti. Contoh nyatanya adalah Starbucks masuk India melalui joint venture dengan Tata Global Beverage, Tata Starbucks Ltd, yang memanfaatkan jaringan distribusi. Jadi Tata yang luas ini membuktikan pentingnya mitra lokal dalam ekspansi geografis. Jadi manajemen merek global butuh keseimbangan antara konsistensi identitas dan fleksibilitas lokal. Jadi harus sesuai dengan preferensi lokal juga ya guys. Oke, kita udah masuk yang terakhir ya teman-teman. Jadi kita udah masuk ke closing observation, dimana kita akan ngerangkum ya sedikit banyaknya dari mata kuliah manajemen merek ini. Jadi yang pertama adalah prinsip-prinsip utama manajemen merek. Ada 5 tema kunci, yaitu pertama, membangun merek yang kuat butuh konsistensi jangka panjang. Yang kedua, ekuitas merek bergantung pada pengetahuan konsumen, awareness and image. Yang ketiga, merek harus seimbang antara diferensiasi dan relevansi. Yang keempat, portofolio merek perlu dikelola secara holistik. Yang kelima, merek adalah aset strategi yang harus diinvestasikan, bukan hanya biaya. Contoh nyatanya adalah merek Apple. Siapa yang di sini pengguna Apple? Angkat tangan. Jadi Apple adalah contoh terbaik selama 40 tahun lebih. Apple konsisten membangun asosiasi inovasi, desain premium, dan kemudahan penggunaan. Ekuitas merek ini memungkinkan mereka menjual iPhone dengan harga premium, meluncurkan produk baru yang langsung laku seperti iPad, AirPods, Apple Watch, bahkan iPhone yang kalian pakai sekarang untuk nonton video ini, dan memiliki loyalitas pelanggan tertinggi di industri teknologi. Yang terakhir adalah tantangan dan peluang di era digital. Merek masa kini harus mengolah ekuitas di dunia digital. Media sosial mempercepat penyebaran persepsi baik maupun yang buruk gitu. Konsumen lebih berdaya dan kritis, dan touchpoint merek semakin beragam. Contoh nyatanya brand seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka membangun brand equity yang kuat di era digital di Indonesia.
melalui konsistensi brand promosi, investasi dalam pengalaman pengguna, dan kampanye yang relevan dengan budaya lokal. Dan terakhir, merek yang kuat adalah merek yang hidup di hati dan pikiran konsumen. Bangunlah secara konsisten, ukur secara sistematis, dan evaluasikan secara bijak. Sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami materi-materi manajemen merek. Sekian, dadah!